Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Sabrila. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisis sistem informasi akuntansi manajemen pada perusahaan TechPro. Sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengolah input yang berupa data keuangan dan non-keuangan menjadi output dalam bentuk informasi bagi para manajer dalam menjalankan aktivitas manajerial. Selanjutnya terdapat jenis-jenis informasi dalam sistem informasi akuntansi manajemen TechPro untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis. Dalam perusahaan manufacturing TechPro, cara meningkatkan efisiensi operasional yaitu dengan cara menggunakan teknologi terbaru seperti AI atau software pendukung agar tidak terjadi kesalahan input program sehingga menyebabkan double check karena akan membuang waktu produktivitas karyawan dan juga mampu memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan secara tepat waktu. Efisiensi operasional juga mencakup manajemen sumber daya manusia. Ini berarti memastikan bahwa karyawan bekerja secara produktif dan efisien, pelatihan yang baik, pengaturan waktu yang baik, dan lingkungan kerja yang mendukung dapat membantu mencapai efisiensi ini. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya di TechPro. Yang pertama yaitu faktor biaya tetap, yaitu kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan memenuhi syarat kerja perusahaan. Apabila kualitas sumber daya manusia tidak tercapai, maka mengakibatkan kerugian perusahaan. Yang kedua ada faktor biaya variabel, yaitu pemilihan lokasi perusahaan yang strategis menghindari kendala operasional. Diakibatkan oleh lokasi perusahaan yang tidak strategis, serta menghitung unit operasional yang tepat menghindari biaya listrik yang tidak terpakai. Dan yang ketiga ada faktor biaya campuran, yaitu reward karyawan atas pencapaian kerja agar kinerja tidak menurun. Dan selanjutnya, perilaku biaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya dengan lebih efektif, yaitu melakukan audit terhadap pengeluaran mereka untuk mengidentifikasi area di mana pengeluaran tidak perlu atau dapat dikurangi. Misalnya, mengurangi pemborosan dalam biaya operasional atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Terdapat juga konsep anggaran variabel dan manfaatnya bagi perusahaan TechPro, yaitu konsep anggaran variabel biaya yang secara jumlah bervariasi dan berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan atau biaya yang jumlahnya berupa secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan, biaya yang berubah-ubah secara total tapi tidaklah berubah secara rata-rata per unit outputnya. Dan selanjutnya ada manfaat, yaitu manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terjadi perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Susunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung, akan lebih mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan tergantung biaya semi variabel. Demi merujuk pada tingkat kapasitas tertentu, besarnya jumlah biaya tidak langsung belum tentu dapat segera diketahui. Pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Dalam hal ini, anggaran variabel akan membantu manajemen perusahaan untuk mengetahui besarnya dana yang diperlukan bagi setiap kegiatan. Selanjutnya ada bagaimana Anda akan merekomendasikan implementasi anggaran variabel di TechPro. Yang pertama ada identifikasi biaya variabel. Itu tentukan biaya-biaya yang dapat berubah sehubungan dengan volume produksi atau penjualan. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya produksi lain yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Yang kedua ada perkirakan hubungan biaya volume. Lakukan analisis historis atau menggunakan metode statistik untuk memprediksi bagaimana biaya-biaya variabel ini akan berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan.
Yang ketiga ada penetapan anggaran, yaitu tentukan anggaran berdasarkan proyeksi biaya variabel dan volume produksi yang diharapkan. Misalnya, jika produksi diperkirakan naik 20%, biaya-biaya variabel yang terkait juga diperkirakan akan naik sebesar persentase yang sama. Dan yang keempat ada monitoring dan kontrol, yaitu selama periode anggaran, pantau realisasi biaya variabel secara teratur. Bandingkan anggaran dengan kinerja aktual untuk mengidentifikasi perbedaan dan memahami penyebabnya. Dan yang kelima ada penyesuaian anggaran, yaitu berdasarkan hasil monitoring, sesuaikan anggaran jika terdapat perbedaan signifikan antara anggaran dengan kinerja aktual. Evaluasi apakah perubahan dalam biaya variabel disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan atau tidak. 6. Ada keterlibatan manajemen, yaitu pastikan manajemen terlibat dalam proses ini untuk memastikan bahwa anggaran variabel mendukung tujuan strategis perusahaan, seperti memaksimalkan profitabilitas atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketujuh ada komunikasi dan edukasi, yaitu beri pemahaman yang cukup kepada semua pihak terkait tentang pentingnya anggaran variabel dan bagaimana mempengaruhi keputusan bisnis sehari-hari. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu pemantauan keberhasilan, yaitu evaluasi keberhasilan implementasi anggaran variabel secara berkala dan mengidentifikasi area perbaikan untuk masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengimplementasikan anggaran variabel secara efektif untuk meningkatkan pengolahan biaya dan kinerja finansial secara keseluruhan. Selanjutnya ada contoh bagaimana anggaran variabel dapat membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, apabila terjadi masalah pada maintenance software yang tidak terprediksi atau tidak direncanakan. Yang kedua yaitu penyusutan kinerja unit sehingga menghambat produktivitas perusahaan. Dan selanjutnya masuk ke dalam sistem biaya standar. Sistem biaya standar dan mengapa penting bagi perusahaan manufaktur, yaitu biaya standar merupakan biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar yang ditentukan secara realistis akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif, karena telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Mengapa penting bagi perusahaan manufacturing? Karena sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melakukan kegiatan tertentu sehingga menginginkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara memperbaiki metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam mengimplementasikan sistem biaya standar di TechPro, yaitu yang pertama mengidentifikasi standar biaya. Tentukan biaya untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Standar biaya ini biasanya didasarkan pada analisis historis, penilaian dasar, atau perhitungan teknis yang akurat. Yang kedua, penetapan standar biaya, yaitu tetapkan standar biaya untuk setiap elemen biaya yang relevan. Misalnya, standar biaya bahan baku bisa berdasarkan harga yang diperoleh dari pemasok atau harga pasar yang stabil. Yang ketiga, ada perkirakan volume produksi, yaitu tentukan volume produksi yang diharapkan untuk periode tertentu. Standar biaya seringkali dihubungkan dengan volume produksi tertentu, jadi permasalahan produksi penting untuk penetapan standar. Berikan pelatihan kepada staf yang terlibat dalam sistem biaya standar untuk memahami konsep dan aplikasi PRA. Yang keempat, ada edukasi dan pelatihan. Kritisnya, ini termasuk tim akuntansi, manajemen produksi, dan departemen yang terkait lainnya. Yang kelima, ada implementasi sistem informasi, yaitu pastikan sistem informasi yang mendukung telah siap untuk mengintegrasikan standar biaya ke dalam proses pengelolaan persediaan
pencatatan tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Yang keenam ada monitoring dan kontrol, yaitu pantau realisasi biaya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara teratur. Lakukan analisis varian untuk mengevaluasi perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar yang diharapkan. Yang ketujuh ada pelaporan analisis, yaitu buat laporan periodik tentang kinerja biaya berdasarkan standar biaya. Lakukan analisis terperinci untuk mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan membuat keputusan perbaikan yang tepat. Yang kedelapan, penyesuaian standar, yaitu evaluasi dan sesuaikan standar biaya secara berkala berdasarkan perubahan kondisi pasar, teknologi, dan kebijakan perusahaan yang mempengaruhi biaya produksi. Yang kesembilan ada keterlibatan manajemen. Pastikan manajemen senior terlibat dalam pengawasan dan evaluasi sistem biaya standar. Ini membantu memastikan bahwa sistem ini mendukung tujuan strategis perusahaan dan memberikan informasi yang akurat untuk membuat keputusan. Selanjutnya, cara meningkatkan kinerja perusahaan. Pertama yaitu pengukuran kinerja. Biaya standar memberikan dasar yang jelas untuk mengukur kinerja produksi dan operasional. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan biaya. Yang kedua ada perencanaan anggaran. Standar biaya memungkinkan perusahaan untuk merencanakan anggaran dengan lebih tepat. Dengan mengetahui biaya yang diharapkan untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, manajemen dapat membuat perkirakan yang lebih akurat untuk pengeluaran produksi. Yang ketiga ada penetapan harga jual, yaitu dengan mengetahui biaya produksi berdasarkan standar, perusahaan dapat menentukan harga jual yang kompetitif dan menguntungkan. Ini membantu dalam strategi penetapan harga yang lebih efektif untuk meningkatkan profitabilitas. Dan yang keempat ada manajemen persediaan, yaitu standar biaya membantu dalam manajemen persediaan yang lebih efisien. Dengan memiliki standar biaya untuk bahan baku, perusahaan dapat mengendalikan tingkat persediaan yang optimal tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi produksi. Yang kelima ada pengambilan keputusan, yaitu informasi yang diberikan oleh biaya standar membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Misalnya, jika biaya aktual melebihi standar, manajemen dapat segera melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Yang keenam ada pengendalian biaya. Dengan memantau varian biaya aktual dan biaya standar, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana biaya tidak terkendali atau tidak efisien. Hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif tepat waktu guna mengoptimalkan pengeluaran. Dan yang terakhir di nomor 7 yaitu motivasi karyawan. Standar biaya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim. Ini dapat meningkatkan motivasi karyawan karena mereka memiliki target yang jelas untuk dicapai dalam hal pengelolaan biaya dan efisiensi. Secara keseluruhan, penggunaan biaya standar tidak hanya membantu dalam mengukur dan mengontrol biaya produksi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional di seluruh perusahaan manufaktur. Dengan implementasi yang tepat, biaya standar dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dalam jangka panjang. Berikut adalah presentasi dari saya, yaitu tentang sistem informasi akuntansi manajemen yang terdapat jenis-jenis informasi dalam pengambilan keputusan yang strategis, faktor-faktor perilaku biaya di TechPro, perilaku meningkatkan kinerja karyawan, konsep anggaran dan manfaatnya, serta sistem biaya standar bagi perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.